Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadhani, peserta Latsar CPNS tahun 2023 dari instansi pemerintahan Kabupaten Pidi Jaya yang bertugas di Puskesmas Trenggading. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Pujang Syefar MPD selaku coach, dan terima kasih kepada Ibu Syukriani SKM MKM sebagai mentor. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Obat High Alert dan Lasa di Puskesmas Trenggading. Puskesmas Trenggading berada di Jalan Lintas Banda Aceh Medan kilometer 150,8 Kecamatan Trenggading, Kabupaten Pidi Jaya. Adapun visi misi Puskesmas Trenggading yaitu visi terwujudnya masyarakat Trenggading sehat secara mandiri di wilayah kerja Puskesmas Trenggading dengan pelayanan prima yang bernuansa Islami menuju Indonesia sehat. Misi memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan standar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah sesuai dengan ajaran Islam, mengembangkan akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam berperilaku hidup sehat secara mandiri. Moto, kesembuhan dan kepuasan Anda adalah harapan kami. Adapun tugas dan fungsi apoteker berdasarkan Permenpan RB nomor 13 tahun 2021 tentang jabatan fungsional apoteker meliputi dua aspek. Yang pertama, pelayanan farmasi klinik. Yang kedua, pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Yang pertama, pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik terdiri dari pengkajian resep, penyiapan obat, dan pelayanan informasi obat. Untuk pengelolaan sediaan farmasi meliputi pengadaan obat atau BMHP, verifikasi berita acara penerimaan obat dan BMHP, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, stok opening, dan pelaporan hasil penggunaan obat. Latar belakang rancangan aktualisasi yaitu berdasarkan Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas, di mana standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas terdiri dari dua aspek. Yang pertama, pelayanan farmasi klinik. Yang kedua, pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Kondisi Puskesmas Trenggading saat ini masih kurangnya tenaga kefarmasian. Penyimpanan obat high alert dan lasa masih bergabung dengan obat-obatan lain. Untuk pelabelan hanya ditempelkan di rak dan tidak ditempelkan pada kotak obat. Untuk kondisi yang diharapkan, optimalnya pengelolaan obat high alert dan lasa baik dari penyimpanan maupun pendistribusian kepada pasien, dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan obat high alert dan lasa di Puskesmas Trenggading. Saya telah melakukan 4 identifikasi isu yang terdapat di Puskesmas Trenggading. Yang pertama, belum optimalnya pengelolaan obat high alert dan lasa di instalasi farmasi Puskesmas Trenggading, di mana obat lasa merupakan obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan, dan obat yang berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan. Obat yang tergolong kewaspadaan tinggi adalah obat-obat terlihat mirip dan terdengar mirip, atau istilah lain disebut dengan norum atau lasa, yaitu look alike, sound alike. Untuk obat high alert, penyimpanannya harus terpisah dari obat-obatan lain dan diberikan label high alert. Untuk obat lasa, penyimpanannya harus diberi jarak atau diselang dengan obat lain dan diberi label lasa. Untuk isu yang kedua, kurang maksimalnya pelayanan informasi Beyond Use Date atau BUD kepada pasien di instalasi farmasi Puskesmas Trenggading. BUD sendiri yaitu batas waktu penggunaan obat setelah kemasan dibuka.
Isu yang ketiga yaitu belum efektifnya sosialisasi tentang penggunaan antibiotik di Puskesmas Trenggalek. Isu yang keempat, rendahnya kepatuhan minum obat tuberkulosis di Puskesmas Trenggalek. Dari keempat isu tersebut kemudian dilanjutkan dengan teknik tapisan isu. Teknik tapisan isu yang digunakan adalah metode APKL. Metode APKL merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicarikan solusi. Dari hasil analisa kelayakan yang dilakukan dengan metode APKL, maka diperoleh 3 isu yang memenuhi kriteria kelayakan. Yang pertama, belum optimalnya pengelolaan obat HAK dan LASA di instalasi farmasi Puskesmas Trenggalek. Yang kedua, kurang maksimalnya pelayanan informasi Beyond Use Date atau BUD kepada pasien di instalasi farmasi Puskesmas Trenggalek. Yang ketiga, belum efektifnya sosialisasi tentang penggunaan antibiotik di Puskesmas Trenggalek. 3 isu yang telah diperoleh dari teknik APKL selanjutnya akan diidentifikasi lebih lanjut dengan teknik analisa isu menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Teknik analisa isu dengan menggunakan USG adalah suatu metode scoring untuk menentukan core isu. Dari hasil analisa menggunakan USG, maka diperoleh core isu yang pertama yaitu belum optimalnya pengelolaan obat HAK dan LASA di instalasi farmasi Puskesmas Trenggalek. Setelah diperoleh core isu, selanjutnya akan dianalisis faktor penyebab. Faktor penyebab dari belum optimalnya pengelolaan obat HAK dan LASA di instalasi farmasi Puskesmas Trenggalek yang pertama, manusia, yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran petugas dalam pengelolaan obat HAK dan LASA, masih kurangnya tenaga kefarmasian. Untuk lingkungannya, kegiatan pengelolaan obat HAK dan LASA yang kurang baik, masih terdapatnya obat HAK dan LASA tanpa label. Kemudian untuk sarananya, terbatasnya tempat penyimpanan, metode tidak tersedianya daftar obat HAK dan LASA, dan tersedianya SOP pengelolaan obat HAK dan LASA. Dampak isu yang akan terjadi bila isu tersebut tidak terselesaikan yaitu terjadinya kesalahan pemberian obat kepada pasien dan berisiko pada keselamatan pasien. Gagasan kreatif penyelesaian isu yaitu dengan isu belum optimalnya pengelolaan obat HAK dan LASA di instalasi farmasi Puskesmas Trenggalek. Gagasan penyelesaian isunya yaitu dengan optimalisasi pengelolaan obat HAK dan LASA dengan pelabelan di instalasi farmasi Puskesmas Trenggalek. Ruang lingkup aktualisasi. Tempat pelaksanaan aktualisasi akan dilaksanakan di Puskesmas Trenggalek. Waktu pelaksanaannya mulai dari tanggal 21 Maret sampai tanggal 21 Mei 2023. Tahapan kegiatan aktualisasi yang pertama membangun komitmen dengan mentor, penyusunan SOP pengelolaan obat HAK dan LASA, kemudian mensosialisasikan SOP kepada petugas di instalasi farmasi, kemudian pendataan obat HAK dan LASA, dan penataan kembali obat HAK dan LASA, kemudian pelabelan obat HAK dan LASA, dan yang terakhir evaluasi dan pelaporan kegiatan. Tahapan yang pertama yaitu membangun komitmen dengan mentor. Tahapan kegiatannya melakukan pertemuan dengan mentor, melaporkan ke rencana kegiatan yang akan dilakukan, kemudian meminta bimbingan dan saran dari mentor, dan meminta persetujuan untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Adapun outputnya, yang pertama terlaksananya pertemuan dengan mentor, terdapatnya rancangan kegiatan aktualisasi, terdapatnya perbaikan rancangan aktualisasi, dan tersedianya surat persetujuan dari mentor. Keterkaitan nilai dasar yang pertama yaitu harmonis, yang kedua ada kolaboratif. Kegiatan kedua yaitu penyusunan SOP. Tahapan kegiatannya yang pertama mencari referensi tentang SOP pengelolaan obat HAK dan LASA. Yang kedua menyusun rancangan SOP pengelolaan obat HAK dan LASA.
Kemudian yang terakhir melakukan konsultasi rancangan SOP dan minta persetujuan Kepala Puskesmas. Outputnya terdapat referensi tentang pengelolaan obat high alert dan Lassa, tersusunnya rancangan SOP, dan yang terakhir disetujuinya SOP pengelolaan obat high alert dan Lassa. Keterkaitan nilai dasar yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan ketiga yaitu mensosialisasikan SOP kepada petugas di instalasi farmasi. Tahapan kegiatannya yang pertama menyiapkan materi sosialisasi pengelolaan obat high alert dan Lassa. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi kepada petugas di instalasi farmasi. Yang ketiga, membuat daftar hadir peserta sosialisasi. Adapun outputnya, yang pertama tersedianya materi sosialisasi, yang kedua terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada petugas di instalasi farmasi, dan yang ketiga tersedianya daftar hadir peserta sosialisasi. Keterkaitan nilai dasar yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, yang kedua harmonis, yang ketiga akuntabel. Tahapan keempat, pendataan obat high alert dan Lassa. Tahapan kegiatannya yang pertama meminta persetujuan mentor untuk pendataan obat high alert dan Lassa. Yang kedua melakukan pendataan terhadap obat high alert dan Lassa. Yang ketiga membuat daftar obat high alert dan Lassa. Dan yang keempat menempelkan daftar obat high alert dan Lassa di instalasi farmasi. Outputnya terdapat persetujuan mentor untuk pendataan obat high alert dan Lassa, tersedianya data obat high alert dan Lassa, 3 tersedianya daftar high alert dan Lassa, 4 foto daftar obat high alert dan Lassa di instalasi farmasi. Keterkaitan nilai dasar yaitu akuntabel, harmonis, dan kompeten. Kegiatan kelima yaitu penataan kembali obat high alert dan Lassa. Tahapan kegiatannya yang pertama memisahkan obat high alert dengan obat lain. Yang kedua melakukan kerjasama dengan staf untuk penataan kembali. Yang ketiga menyimpan obat high alert dan Lassa menggunakan prinsip first in first out atau biasa disebut dengan FIFO, first expired first out atau FIFO. Yang keempat memberikan selotip merah di sekeliling tempat penyimpanan obat high alert. Adapun outputnya yaitu yang pertama terpisahnya obat high alert dengan obat lain. Yang kedua telah dilakukan kerjasama dengan staf dalam penataan kembali obat high alert. Yang ketiga penyimpanan obat high alert dan Lassa sudah terpisah dari obat lain. Yang keempat terdapatnya selotip merah di sekeliling tempat penyimpanan obat high alert. Adapun keterkaitan nilai dasarnya yaitu akuntabel, kolaboratif, dan kompeten. Kegiatan keenam yaitu pelabelan obat high alert dan Lassa. Tahapan kegiatannya yang pertama mendesain label obat high alert dan Lassa, kemudian mencetak label obat high alert dan Lassa. Yang ketiga menempelkan label obat high alert dan Lassa. Outputnya yang pertama tersedianya desain label obat high alert dan Lassa. Yang kedua tersedianya label obat high alert dan Lassa. Kemudian yang ketiga tertempelnya label obat high alert dan Lassa di setiap kotak obat. Keterkaitan nilai dasarnya yaitu kompeten dan adaptif. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan kegiatan. Tahapan kegiatan yaitu yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, yang kedua menyiapkan data berupa foto sebelum dan sesudah kegiatan, yang ketiga membuat susunan laporan hasil kegiatan. Outputnya terlaksananya konsultasi dengan mentor, tersedianya data berupa foto sebelum dan sesudah kegiatan, dan yang terakhir tersedianya laporan hasil kegiatan. Keterkaitan nilai dasar yaitu akuntabel, harmonis, dan kompeten. Jadwal kegiatan aktualisasi yang pertama membangun komitmen dengan mentor direncanakan pada tanggal 21 sampai 24 Maret 2023. Kemudian untuk penyusunan SOP akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret sampai dengan 6 April 2023. Untuk sosialisasi SOP direncanakan pada tanggal 10 sampai 14 April 2023. Untuk pendataan obat high alert dan Lassa pada tanggal 17 sampai 20 April 2023. Penataan kembali obat high alert dan Lassa pada tanggal 24 sampai dengan 26 April
2023 untuk pelabelan obat HEKALE dan LASA yaitu pada tanggal 27 April sampai dengan 12 Mei. Dan evaluasi pelaporan kegiatan akan direncanakan pada tanggal 15 sampai dengan 21 Mei. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi dari saya. Mohon maaf